Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Sobat Kastrat seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di Kastrat On Air dari BEM Fakultas Kedokteran Departemen Kastrat. Oke, jadi sekarang kita balik lagi di episode kedua. Pi, sekarang kan lagi bulan apa sih, Pi? Bulan April. Oh iya, mengingat bulan April itu kan masa-masa ujian ya bagi mahasiswa, bukan fakultas kita doang kan ya, karena fakultas lain juga, fakultas lain, universitas lain. Teman-teman aku juga bilang kayak bentar lagi tuh lagi antara sekarang lagi ujian atau minggu depan ujian, iya gitu. Pada sibuk-sibuknya lah. Iya, dan sebelum ujian tuh udah pasti gitu kan, zaman-zamannya deadline tuh nggak jelas, terus jadwal makin padat, diperparah lagi ini cuaca yang nggak karuan, badai mulu, udah nggak hujan lagi ya, udah tornado kan di Bandung juga. Nah, otomatis pasti banyak banget orang-orang yang merasa sakit, pusing, gak enak badan gitu. Dan kita sebagai mahasiswa kedokteran pasti lebih tahu gitu kan kalau misalnya kita lagi merasakan simptom-simptom yang kayak gitu atau misalnya tanda-tanda gejala kayak gitu harusnya langsung ke dokter gitu kan, karena kita nggak tahu penyakitnya apa. Tapi kalau zaman sekarang tuh kan AI gitu kan, banyaknya langsung ke AI gitu. Tapi jujur lah, terakhir kali kalau misalnya lu punya kondisi gitu ya, lu meriang atau gimana, terus lu pengen tahu gitu lu punya penyakit apa, hal pertama yang lu lakukan AI dulu kan, ya walaupun harusnya jangan sih gitu, tapi banyak banget orang-orang awam gitu yang masih menggunakan AI untuk sebagai acuan. Iya, sebagai acuan gitu, sebagai sumber utama dari mereka mendapatkan informasi tentang kesehatan mereka gitu. Aku juga sempat baca-baca nih dari laporan OpenAI, yaitu perusahaan pemilik ChatGPT, kalau misalnya ada sekitar 40 juta prompt yang perharinya itu diberi ke ChatGPT tentang pertanyaan tentang mengenai kesehatan gitu. Di mana dalam satu hari? Iya, dalam satu hari doang, di mana 1 dari 4 orang pengguna ChatGPT itu menggunakannya untuk soal informasi kesehatannya gitu. Nah, kalau dari studi yang aku udah baca-baca gitu dari suatu studi di Amerika, faktornya itu banyak. Bisa ada yang karena di sana tuh faktor biayanya mahal gitu, terus juga akses kesehatannya ada yang sulit, terus juga bisa dari emang malas aja ke dokter atau misalnya nggak ada waktu gitu sama mahasiswa. Kalau AI kan langsung gitu. Kalau itu langsung pribadi, privat, dan juga nggak ribet lah. Iya, nggak ribet, cepet, bisa langsung buka aplikasi, terus kita nanya-nanya langsung ada informasinya kan gitu. Oke, tapi aku juga punya pengalaman pribadi gitu kan. Nah, aku punya temen nih, dia tuh dari fakultas mahasiswa juga dari fakultas lain gitu. Dia tuh kebetulan ya manfaatin manfaatin fasilitas. Dia tuh kalau lagi ada penyakit atau apa-apa dia sering nanya ke aku gitu kan. Kayak, Riz, aku ini lagi ngerasa kayak gini nih, kayak meriang atau apa gitu. Riz, tiba-tiba ada bercak merah yang ada di tubuh aku, di mana gitu. Terus dia tuh bakal langsung nanya, Riz, ini kenapa sih gitu. Terus dia tuh bakal langsung ngirimin fotonya atau gimana nya. Terus ya aku sebagai yang belum jadi dokter gitu ya, atau belum punya pengalaman yang adekuat ataupun ilmu pengetahuan yang mumpuni juga gitu ya, aku otomatis buka dulu textbook kan, atau enggak buka DSOK gitu, atau catatan gitu kan, buat memastikan gitu kan itu sebenarnya penyakit apa gitu. Kalau aku nggak dapat juga kadang-kadang aku nggak bisa jawab. Cuma kadang-kadang kalau misalnya aku dapat pun aku harus baca dulu nih 10-15 menit untuk memahami, terus kasih dia pemahamannya gitu, atau ilmu-ilmu yang harus dia dapatkan tentang penyakitnya atau kondisinya gitu. Dalam waktu 10-15 menit itu dia tuh aku chat, terus itu bakal bilang gini, oh tapi kata ChatGPT itu kayak gini, kata Gemini itu kayak gini. Nah, AI itu nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya akurat juga gitu, karena bisa dibilang kan dia itu cuma input dari input dari anamnesis kayak kondisi-kondisi dia aja gitu kan, dari anamnesisnya, belum pemeriksaan fisik, belum pemeriksaan vital dan lain-lain, belum pemeriksaan penunjang lab dan lain-lain gitu. Tanya jawab doang. Iya, cuma tanya jawab doang. Nah, itu bisa jadi bahaya banget dong, karena AI itu bisa aja ngasih resep obat atau penanganan yang sebenarnya tuh salah gitu. Nah, masalahnya banyak banget orang-orang yang udah lebih percaya AI atau mungkin lebih bergantung pada AI sebagai acuannya untuk informasi kesehatannya gitu. Daripada ke dokter. Iya, daripada ke dokter atau tenaga kesehatan yang asli gitu. Nah, oleh karena itu banyak banget orang yang kontra sebenarnya untuk AI digunakan di
Masyarakat. bukan masyarakat, maksudnya kayak di bidang medis gitu, bidang profesional, contohnya medis salah satunya gitu. Nah, daripada kita ngomong lagi, kita tuh pada kesempatan kali ini bakal nge-invite narasumber yang sangat berpengetahuan soal topik yang kita bakal bahas ini gitu. Nah, narasumber yang kita bakal datengin itu adalah Dr. Ariko, SH, MH. Beliau merupakan dosen, dokter sekaligus dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, yang dimana untuk tingkat 2 itu ngajarin tentang biasanya ngisi-ngisi lecture di bioetik dan humaniora, tentang hukum dan juga etik pada mahasiswa dan mahasiswi, agar kita tuh nggak sekedar jadi dokter yang kompeten di bidang akademik doang, tapi juga bisa menjadi manusia gitu, ngerti gak sih? Kayak kita tuh nggak sekedar kayak robot, kalau nggak kayak AI gitu, dimana kalau misalnya kita ada pasien datang ke kita juga bisa menangani dia sebagai manusia, bukan sebagai kayak figur yang menjawab pertanyaan, ngobatin udah aja gitu. Tanpa berlama-lama lagi, pemirsa kita tahu pemirsa juga udah nunggu, kita munculin aja langsung aja Dr. Ariko. Kita sekarang udah sama narasumber kita, Dr. Ariko. Jadi bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Dok. Terima kasih ya udah menyempatkan waktunya datang ke acara podcast kami, Kastrat On Air. Walaupun ya kita tahu dokter pasti udah capek, udah kegiatan. Kita mungkin ini pemirsa di rumah juga udah yang nonton udah nggak sabar juga untuk masuk ke topiknya. Tentang pros and cons atau kelebihan dan kekurangan penggunaan AI dalam dunia medis gitu, Dok, apalagi penggunaannya di Indonesia. Nah, tadi kita udah sempet diskusi juga sih, Dok, tadi sama dokter gitu kan, soal data BPJS yang bocor dan sampai sekarang belum ada tersangkanya gitu, Dok. Nah, AI ini kan bisa di artificial intelligence ini, mau ChatGPT atau apapun itu tuh beneran bergantung pada yang namanya database-nya gitu, Dok. Jadi kayak dia tuh informasinya dikumpulkan terus didapatkan dari situ gitu, untuk jawaban-jawaban yang bakal dikasih ke orang. Nah, kalau misalnya sampai bakal ada kehack lagi database-nya, otomatis kan nanti data-data user atau penggunanya tuh bakal bocor juga gitu. Apalagi kalau misalnya soal medis nih, kayak berhubungan sama BPJS tadi, menurut dokter nih, apakah dari sisi sudut pandang hukum atau legalitas gitu, apakah pemerintah itu harus bisa dibilang memberikan restriksi atau limitasi atau bahkan buat undang-undang baru untuk penggunaan AI dalam medis gini, Dok? Oke. Ya, sebelumnya kita harus lihat dulu ya. Sebetulnya kalau secara regulasi penggunaan AI itu sudah ada diatur di salah satunya di Undang-Undang ITE ya, informasi dan juga transaksi elektronik. Nah, sebetulnya di regulasi itu sudah jelas penggunaan teknologi itu seperti apa. Hanya saja implementasinya saja yang sebetulnya di negara kita ini masih banyak celahnya lah untuk data itu bisa bocor ke pihak ketiga gitu, dan belum bisa dipertanggungjawabkan gitu sebetulnya gitu. Oke, baik. Terus juga, Dok, kalau tadi tuh kalau soal legalitasnya gitu ya, Dok. Terus kan apakah dokter sebagai dokter yang sudah berpengalaman gitu di bidang medis bertahun-tahun, apakah dokter pernah bertemu gitu kan sama pasien yang sebelum ke klinik atau sebelum bertemu dokter tuh dia tuh bertanya dulu ke ChatGPT atau ke Google atau ke AI manapun tentang kondisinya gitu. Iya, terus kan kita tuh dari semenjak tingkat 1 pun kita selalu diajarkan gitu kalau misalnya jadi dokter zaman sekarang itu harus berkompetisi sama AI, bisa dibilang kayak, dan bagaimana kita tuh bisa lebih dari AI gitu. Apakah dokter punya tips gitu bagaimana cara kita sebagai calon dokter masa depan, amin gitu ya, untuk menghadapi pasien-pasien yang gitu, Dok? Dan pengalaman dokter secara pribadi gimana, Dok? Ya, oke. Mungkin yang pertama harus kita garis bawahi dulu ya, bahwa kita tidak sedang berkompetisi dengan AI itu. Justru dengan AI itu baiknya kita memang berkolaborasi. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, sebuah keniscayaan bahwa AI itu saat ini memang salah satu wahana ya. Apakah bagi masyarakat umum, bahkan kita juga sebagai praktisi di bidang kesehatan untuk menggunakannya. Nah, itu. Jadi kita nggak bisa skeptis juga ya dengan penggunaan AI itu di kalangan medis. Nah, hanya saja
seperti yang dikatakan oleh WHO tentang 7 star dokter itu, bahwa seorang dokter itu dia merupakan decision maker, artinya pengambil keputusan. Walaupun nanti misalnya kita menggunakan AI itu bukan tidak boleh, boleh saja, tapi tetap yang menentukannya adalah kita. Nah, kalau dulu sebelumnya memang pernah saya ada pasien sebelumnya datang berobat, dia mencari informasi dulu, ya salah satunya menggunakan AI. Nah, memang harus kita ketahui tadi yang sudah disampaikan bahwa AI itu kan bersumber dari semua input, ya data yang ada di internet itu kemudian diolah, diproses oleh CPU sentralnya. Nah, dan itu yang dikeluarkan oleh, atau jawaban yang dikeluarkan oleh AI itu. Nah, terkadang jawaban dari AI itu dia tidak sesuai. Nah, dan jawaban dari AI itu benar, tapi karena si pasien atau orang awam itu tidak memahami dasar dari suatu penyakit, sehingga cara membacanya pun berbeda. Nah, tugas kita sebagai seorang dokter yang menjelaskan kepada pasien. Nah, kalau untuk tipsnya ya mau tidak mau kita harus lebih pintar dari AI. Nah, sebagai calon dokter harus sering membaca, banyak informasi yang didapatkan, dan informasi itu seperti yang saya suka menekankan, cara informasi dari textbook. Karena kalau textbook bisa dipertanggungjawabkan. Sementara untuk saat ini AI sendiri itu belum bisa dipertanggungjawabkan, karena tadi sudah sampaikan sumber datanya itu kita nggak tahu sumbernya dari mana, kecuali AI yang memang sudah ada verifikasinya ya. Saya nggak tahu nih apakah sekarang ada AI yang terverifikasi atau tidak terkait medis gitu. Oke. Nah, itu. Oke. Dari saudara Afi mungkin ada pertanyaan? Mungkin kan kayak AI ini penggunaan kayak lebih ke kemudahan akses ya dok. Jadi kayak orang-orang tuh mikir mungkin ada yang kayak takut gitu mungkin ke dokter. Mungkin sekarang penggunaan AI ini juga kan kayak lebih mudah lah. Sama kayak lebih kayak jadi teman diskusi juga. Kalau AI kan beda sama dokter, kayak lebih formal mungkin. Jadi menurut dokter gimana dok, buat masyarakat yang lebih memilih untuk konsultasinya itu ke AI gitu daripada ke dokter gitu. Oke. Sebelum saya ke masyarakat, saya ingin melakukan autokoreksi dulu ya kepada diri sendiri maupun sejawat profesi kita, bahwa memang zaman sekarang itu tidak lagi seperti zaman dulu. Bahwa sistem kedokteran yang seperti zaman dulu yang menggunakan Presley model, dalam artian dokter itu lebih tahu daripada pasien. Nah, itu sudah tidak boleh lagi digunakan untuk zaman sekarang. Hal demikian itulah yang membuat pasien zaman sekarang itu kadang malas untuk ke dokternya gitu. Nah, untuk zaman sekarang dokter itu harus kolegial model. Artinya posisi dokter dan pasien itu sama, dan sudah selayaknya dokter dengan pasien itu berdiskusi. Dokter menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien, menjelaskan kepada pasien, dan biarkan pasien yang menentukan hasilnya. Nah, cuman ya di kendala sekarang itu adalah kalau misalnya pasiennya ada nggak begitu banyak, ya dalam artian dokternya punya waktu yang banyak untuk berdiskusi dengan pasien, itu ya masih memungkinkan. Permasalahannya kalau untuk misalnya ya puskesmas yang pasiennya sehari itu bisa sampai 100 atau banyak, itu kan nggak ada waktu. Nah, itu yang kendala yang harus dipecahkan kita bersama nantinya gitu. Nah, kalau untuk pasiennya sendiri ya kita sebagai seorang dokter tidak bisa melarang pasien untuk mencari informasi di AI, nggak bisa. Cuman yang harus kita tekankan adalah bahwa tidak semua informasi yang disampaikan oleh AI itu bisa dipertanggungjawabkan, dan itu sesuai dengan SOP yang ada gitu. Oke, tadi dokter sempat menyinggung kalau misalnya AI itu dapat digunakan untuk mempermudah kalau misalnya ada sebuah puskesmas gitu yang pasien terlalu banyak, bisa menggunakan AI gitu sebelum bisa dibilang datang ke dokternya untuk mendiagnosis gitu dok. Nah, menurut dokter sendiri
apakah AI masyarakat Indonesia gitu khususnya siap untuk mengadopsi AI sebagai sistem yang bisa dibilang membantu masyarakat umum untuk mengatasi dan mendiagnosis penyakitnya gitu dok. Oke. Sebetulnya sebagian besar masyarakat kita belum siap untuk mendapatkan informasi dari AI ini sendiri, ya. Dilihat dari pendidikannya, mohon maaf ya, yang masih kurang, sehingga pada saat mencari informasi di AI, takutnya informasi yang didapatkan itu tidak sesuai, gitu. Dan kita harus sadar bahwa literasi di negara kita ini masih sangat rendah, gitu. Nah, sementara jika ingin mencari informasi di AI itu ya literasinya harus tinggi juga, gitu. Nah, cuman yang tadi disampaikan apa ya, bukan sebagai solusi masyarakat yang ingin untuk puskesmas yang banyak itu. Jadi masyarakat perlu mencari dulu di AI, nggak gitu juga sebetulnya. Cuman kita harus mencari sistem yang bagus bagaimana agar puskesmas ini memiliki waktu yang banyak juga untuk satu pasien sehingga proses diskusi itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk penggunaan AI ini sendiri di kalangan dokter ya diperbolehkan saja. Gitu. Oh, jadi untuk masalah tadi soal tempat pelayanan kesehatan yang terlalu banyak itu sebenarnya lebih ke pemerataan lebih dibanyakin aja gitu tempatnya dan juga tenaga kesehatannya gitu. Betul. Dan untuk tadi penggunaan AI di Indonesia apalagi dalam bidang medis itu belum siap karena tingkat literasinya juga masih rendah, bisa dibilang rendah gitu. Dan mengingat Indonesia itu salah satu negara yang paling mudah gitu kalau menyebar hoax gitu ya kan dok ya. Nah, menurut dokter nih, langkah apa yang harus apalagi pemerintah Indonesia gitu lakukan untuk menangani orang-orang yang kekeh gitu pengen terlalu menggantungkan apapun ke AI gitu. Apakah harus ada apakah harus diregulasi AI-nya gitu atau misalnya masyarakatnya aja diedukasi lebih gitu dong. Oke, jadi maksudnya tindakan apa dari pemerintah agar masyarakat itu tidak tergantung kepada AI? Oke. Ya, sebetulnya kalau tergantung ya, saya tidak menyarankan seorang tergantung kepada AI. Karena kalau misalnya kita sudah tergantung kepada AI, artinya ya kita dikuasai oleh AI itu sendiri. Nah, Allah itu sudah menciptakan otak kita itu untuk berpikir secara kritis, sehingga tanpa AI pun harusnya kita bisa mencari informasi dengan baik. Nah, dengan adanya AI, harusnya ini sebagai sarana pendukung saja, tidak bisa menjadi utama. Nah, kalau untuk agar masyarakat kita itu siap menerima informasi dari AI itu ya artinya literasinya harus ditingkatkan. Pendidikannya harus diperbaiki lagi. Dengan MBG sudah berjalan misalnya ya. Nah, tapi kan harus dilihat apakah kita ingin mengisi perut masyarakat atau ingin mengisi otak masyarakat dulu, gitu. Mungkin kalau misalnya kita dengan pendidikan hasilnya tidak akan terlihat 1 atau 2 tahun ke depan. Mungkin itu adalah investasi jangka panjang. Kalau dengan MBG mungkin akan terlihat nih 1 atau 2 tahun ke depan. Tapi apakah dengan jangka panjang MBG itu baik atau tidak ya kita nggak tahu, gitu. Ya, kalau dari saya sih kalau agar masyarakat kita siap menerima AI ini sendiri, ya pendidikannya harus ditingkatkan lagi. Kemudian terkait regulasinya sebetulnya sudah ada ya, cuman harus diperketat saja penggunaannya. Karena tadi sudah disampaikan juga bahwa banyaklah data-data informasi di kita ini masih sangat lemah gitu, ya perlindungannya. Contoh sederhananya saya sering menyampaikan juga bahwa pernah beli gorengan ya pasti. Pernah. Nah, selama bungkus gorengan itu masih menggunakan bungkus kartu keluarga kakak, ijazah selama itu juga perlindungan data pribadi kita tidak benar gitu. Padahal di undang-undangnya sudah ada penjelasan tentang perlindungan data pribadi itu.
gitu. Oke. Di ini juga kasus tadi saya sempat mengingat juga tadi gara-gara kita membahas tentang apa namanya negara kita tuh sekarang lebih mengutamakan MBG ya untuk si pengeluarannya gitu. Saya jadi ingat salah satu apa namanya cerita, pokoknya ini ada salah satu pemimpin di Afrika gitu yang dimana kalau maaf ya saya lupa gitu ini dari dari negara apa maupun tokohnya siapa, cuma beliau tuh sempat negaranya tuh sempat bisa dibilang tingkat literasinya rendah dan juga pokoknya bisa dibilang negaranya inilah gitu kurang lah gitu. Terus dia tuh PBB itu ngasih dia tawaran untuk ngasih makanan gitu karena terus dia bilang daripada ngasih makanan mending kita tuh PBB ngasih bantuan kita uang gitu untuk membangun infrastruktur seperti untuk pendidikan dan kesehatan gitu agar karena kalau misalnya ada itu kata-kata yang bilang kalau misalnya teach a man how to give a man a fish and that man will eat once gitu. Dia bakal makan sekali. Cuma ajarkan pria itu cara memancing dan dia bisa makan selamanya gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa saya dapatkan tadi Indonesia tuh harus lebih mementingkan pembangunan infrastrukturnya ya untuk merata juga nggak Java sentris lah bisa dibilang. Pendidikan ya. Itu kan saya jadi ingat juga waktu Jepang dibom. Oh iya sih. Itu ya Hiroshima sama Nagasaki. Kaisar Hirohito. Ya, Kaisar Hirohito itu yang pertama kali dicarinya adalah guru-gurunya. Nah, artinya apa? Artinya begitu pentingnya pendidikan itu gitu. Nah, buktinya apa? Buktinya sekarang negara Jepang jauh lebih maju. Benar. Jadi sefundamental itu sih pendidikan tuh. Ya. Jadi tanpa pendidikan juga kayak kita bukan dalam sektor medisnya aja gitu, tapi dalam secara umum aja literasi masyarakat gitu ya. Oke, mungkin ada teman Saudara Alfi? Mungkin diskusi sini hasil akhir dari diskusi ini tuh kayak emang itu emang kayak memberikan kemudahan gitu, tapi juga harus memiliki tanggung jawab besar bagi penggunanya juga, jadi biar nggak terlalu bergantung pada AI tapi sebagai support untuk berkembang dalam pendidikannya gitu. Oke, mungkin sebelum mengakhiri gitu ya, aku mau sebelum kita masuk break, aku mau nanya dulu nih kita kan dari tadi tuh ngomonginnya soal masyarakat awam dalam penggunaan AI gitu. Kita sebagai calon dokter masa depan atau mungkin tenaga kesehatan yang menonton saat ini gitu, batas kita memakai AI atau memakai AI dalam praktis medis kita itu sampai mana ya dok? Apakah kayak membantu proses anamnesis sampai mana atau mungkin bisa membantu sampai pemeriksaan penunjang gitu dok? Oke. Kalau saya pribadi penggunaan AI apakah dalam masa pendidikan ataupun dalam menegakkan diagnosis tidak ada larangan ya. Dalam artian silakan saja selama AI itu bukan sebagai rujukan utama. Nah, AI itu hanya sebagai pendamping. Nah, selama AI itu digunakan sebagai pendamping dan kita memang punya dasar ilmunya, nah itu masih sangat diperbolehkan. Bahkan dalam proses pendidikan pun ya silakan. Dan dengan catatan pada saat kita mencari informasi dari AI, kita pun harus memastikan informasi itu benar-benar terverifikasi. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan, betul. Oke. Jadi menurut dokter nih ini sebenarnya ada pertanyaan yang mungkin bukan soal di bidang medis aja gitu, cuma di secara umum gitu untuk tingkat di bidang pekerjaan tuh di bidang profesi kan ya kita nggak bisa kita harus akui gitu pokoknya kalau misalnya AI ini makin zaman sekarang makin canggih gitu dan makin banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh AI gitu mulai bisa dibandingkan gitu kayak tahun 2021 aja pas AI baru blow up gitu baru ada di muka umum. Kalau misalnya kita ngasih prompt gitu minta AI buat gambar, contoh gambar ayam atau gambar sapi, bakal bisa dibilang gambarnya masih abstrak lah gitu. Cuma kalau sekarang tuh udah bener-bener sampai bisa bikin video gitu kan, sampai kadang-kadang kita tuh nggak tahu yang asli atau yang AI yang mana gitu karena beberapa model AI itu udah bener-bener secanggih itu. Nah, sampai tingkat pekerjaan seperti pengolah data dan juga mungkin kasir dan juga pekerjaan entry level lain itu mulai digantikan AI gitu. Menurut dokter, apakah bakal ada saatnya di mana AI itu sangat canggih sampai pekerjaan seperti dokter umum ataupun perawat ataupun bidan ataupun bahkan dokter spesialis itu tergantikan oleh AI dok gitu. Secara umum
kita tidak bisa pungkiri ya bagaimana perkembangan AI ini sendiri. Dalam artian AI ini suatu saat nanti mungkin ada beberapa pekerjaan akan tergantikan. Tapi kalau dalam pandangan saya seorang dokter itu tidak akan bisa tergantikan. Kenapa? Karena medicine is art. Ya, pengobatan itu atau dokter itu adalah sebuah seni. Nah, ini juga yang menjadi apa ya namanya? Jangan sampai saya selalu menyampaikan juga kepada mahasiswa bahwa jangan sampai pada saat kita berhadapan dengan pasien kita hanya mengerjakan sesuatu secara formalitas saja. Kalau misalnya seperti itu, nggak ada bedanya kita sama AI itu sendiri gitu. Bahkan kalau dibandingkan ya mungkin ilmu AI itu bisa lebih banyak ya dibandingkan kita. Nah, hanya saja yang membedakan bahwa kalau seorang dokter itu harus punya hati nurani. Terkadang pasien itu pun tanpa minum obat dokter, dengan dia berobat ke dokter ya, dan melihat wajah dokternya senyum, itu bisa menjadi obat sendiri bagi pasien gitu. Dan terkadang ada beberapa hal diagnosa itu tidak bisa kita tegakkan dengan hanya melihat gejala A, B, C, D, E saja. Tapi kita harus juga melihat ekspresi wajah pasien, bagaimana kita menilai wajah pasien, ya, perasaan pasien. Nah, itu yang belum sampai saat ini belum bisa tergantikan. Cuman barangkali kalau memang ada alat yang bisa menilai perasaan pasien, kemudian melihat ekspresi, ya mungkin kenapa tidak? Dan tidak bisa kita pungkiri juga, barangkali mungkin akan bisa tergantikan. Karena apa? Contoh, saya juga pernah membaca ada orang yang menggunakan AI, dia menjadikan pacar. AI itu sebagai pacarnya, gitu. Saya juga baca sih. Pernah ya. Nah, artinya apa? Artinya AI juga sudah mulai merambah ke perasaan, ya. Yang mana sebetulnya teknologi itu kan selama ini yang kita pikirkan tidak merambah ke perasaan. Artinya kalau sudah bisa memainkan perasaan, ya bukan tidak mungkin suatu saat nanti bisa tergantikan. Tapi kalau dokter yang memiliki hati nurani dan juga perasaan yang benar-benar tulus kepada pasiennya, dan selama itu juga ya tidak akan pernah menggantikan dokter. Gitu. Oke, jadi tadi tuh kita udah ngebahas kan dari sisi positif dan negatifnya ya, mau penggunaannya dari sisi manapun, mau dari kita calon tenaga kesehatan yang sudah berpraktisi sendiri, atau misalnya dari masyarakat umum itu sendiri. Menurut dokter nih, masalah utamanya tuh apa sih? Apakah teknologi yang terlalu canggih, yang terlalu cepat itu canggihnya, atau masyarakat yang terlalu percaya terhadap AI tersebut? Oke. Sebetulnya kita tidak bisa menahan kecepatan perkembangan teknologi ya. Nah, artinya kita sebagai orang manusia juga ya paling kita harus bisa melakukan adaptasi itu. Ya. Dibilang terlalu percaya juga sebetulnya nggak terlalu percaya juga ya. Hanya saja masyarakat kita itu yang harus benar-benar bisa beradaptasi dan cepat untuk mengikuti teknologi itu. Gitu. Oke, dari tips dari dokter nih gimana selain kayak kita harus empati ke pasien dan juga kayak kita memberi pengertian pada pasien gitu. Apakah ada tips-tips lain gimana kayak kita survive gitu? Kalau misalnya suatu saat emang tidak udah pasti kita tuh digantikan sama AI gitu. Apakah ada tips-tips itu dok, cara survive di zaman seperti itu? Oke. Kalau saya berpikirnya gini, bahwa pasien itu adalah guru terbaik seorang dokter. Ya, dalam artian dari pasien juga kita selalu belajar ya tentang penyakitnya, tentang pengobatannya, bahkan tentang reaksi pasien terhadap apa yang sudah kita lakukan, gitu. Nah, makanya saya juga dulu diajarkan sama guru saya adalah namanya dokter itu adalah long life learning. Dia belajar seumur hidup. Dulu saya berpikirnya apakah belajar seumur hidup itu hanya sebatas belajar teorinya saja. Tapi kalau sekarang saya mengambil makna belajar seumur hidup itu adalah bahkan kita melihat pasien itu adalah suatu pembelajaran. Reaksi pasien terhadap ucapan kita, nah itu ada pembelajaran bagi seorang dokter juga gitu. Ya,
Dan yang paling penting itu ya menumbuhkan rasa empati kepada pasien. Jangan pernah menganggap pasien kita itu tidak tahu apa-apa atau berada selevel di bawah kita. Namanya pasien kita itu kita berkolaborasi dengan dirinya untuk berusaha mengobati penyakitnya gitu. Oke. Terus ada Alvin yang mau tanya dulu. Kalau kita bicara luas kan, contoh kayak penggunaan AI dalam kesehatan tuh dok, kan berkaitan dengan aspek etika juga tuh. Misalnya kan ada nggak dok kayak gimana ya? Siapa yang bertanggung jawab kalau informasi yang diberikan oleh AI itu tuh ternyata sudah merugikan pasien gitu dok? Kayak bagaimana pandangan dokter terkait tanggung jawab etis dalam penggunaan AI untuk informasi medis dok? Oke. Kalau bertanggung jawab ini saya nggak bisa memastikan siapa yang harus bertanggung jawab itu ya. Karena setiap orang itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ia lakukan. Dalam artian ya yang bertanggung jawab paling utama ya pasiennya sendiri dong. Ya, kenapa dia menggunakan AI itu sendiri? Gitu. Nah, apa ya namanya? Terkait penggunaan AI kepada gini, jangan sampai kita berpikiran bahwa AI ini seolah-olah hal yang negatif terus. Padahal kalau penggunaan AI bisa dimanfaatkan dengan baik dan kita bisa berkolaborasi dengan baik, AI ini sangat banyak manfaatnya. Ya, sebelum saya menjawab siapa yang bertanggung jawab tadi ya, mumpung masih ingat bahwa contoh penggunaan AI dalam medis yang lumayan ya, kayak misalnya medical record elektronik itu sangat mengurangi waktu tunggu pasien. Yang dulu kita harus mencari tumpukan, bahkan dalam satu ruangan itu isinya rekam medis, nah harus mencari. Sekarang hanya dengan klik langsung keluar. Kemudian pasti tidak perlu diantarkan lagi ke ruangan dokter. Nah, dokter langsung ada di layarnya dan dokter melakukan pemeriksaan, ketik anamnesis, pemeriksaan fisik dan diagnosa serta obatnya apa diketik. Kemudian pasien tinggal nunggu ke ruang farmasi, bahkan tidak perlu menunggu, kadang sambil berjalan farmasi sudah bisa menyiapkan obat pasien. Itu salah satu manfaat AI ya. Kemudian saya pernah mendengarkan bahwa misalnya di daerah terpencil ada diskusi atau mau konsul kepada dokter yang ada di pusat. Nah, itu bisa dilakukan secara langsung. Ya, itu manfaatnya. Nah, kalaupun nanti misalnya penyalahgunaan AI ini bukan penyalahgunaan ya, artinya informasi yang disampaikan oleh AI itu tidak benar. Nah, kalau menurut saya yang paling bertanggung jawab ya dirinya sendiri. Kenapa? Karena harus diketahui bahwa AI itu memang seperti awal tadi, bahwa sumber informasi AI itu ya dari database yang ada, itu diolah di sana, ya dikeluarkan, sehingga tidak bisa diverifikasi benar atau tidaknya gitu. Ada tambahan lagi? Oke. Mungkin ini mau nambahin pendapat pribadi aja ya. Kalau menurut aku dikarenakan ya maaf, tingkat literasi di Indonesia dan tingkat pendidikan di Indonesia itu belum merata dan juga bisa dibilang belum terlalu bagus lah gitu. Menurut aku untuk beberapa tahun ke depan mungkin semakin ya juga makin canggih, mungkin harus ada regulasi. Mungkin pemerintah harus melakukan kayak pembatasan ya gitu, walaupun ya kedengarannya terlalu kejam atau gimana gitu ya. Cuma yang aku takutin adalah mungkin sekarang ya bisa ngejawab anamnesis gitu kayak kondisinya gimana. Karena tapi mungkin kedepannya ya bisa juga menangani, bisa dibilang dalam tanda kutip menangani pemeriksaan penunjang gitu. Contoh kalau misalnya kita ngasih foto X-ray mungkin ya udah bisa seolah-olah menangani gitu. Walaupun sebenarnya enggak gitu. Sekarang sudah bisa gitu. Oh, udah bisa. Kita masukkan, nanti akan keluar gambarannya gimana. Misalnya hasil X-ray, nah berarti dokter juga bisa gitu. Bisa. Oh, berarti ada dokter spesialis radiologi. Oh enggak, maksudnya AI itu sudah bisa menjawab dari pemeriksaan penunjang. Cuman balik lagi, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Kan nanti foto yang kita kirim nanti dianalisa sama database-nya sendiri. Nah, itu yang dikeluarkan. Gitu. Cuman kan yang balik lagi, makanya seorang dokter kalau pengetahuannya pas-pasan ya jadi jadi
menganggap AI itu adalah sumber utama pengetahuannya. Nah, padahal kan AI itu hanya sebagai penunjang saja. Oke. Gitu. Oke. Terus kalau gitu apa namanya menurut dokter apakah kayak nanti ada suatu saat di mana masyarakat tuh lebih percaya, bukan bisa bilang lebih percaya, tapi terlalu apa ya, terlalu bergantung pada AI bisa bilang karena ya lebih mudah dan AI itu makin canggih juga gitu. Bakal ada saatnya di mana dokter tuh bukan tergantikan secara secara administrasi, mungkin dokter nggak bakal tetap ada gitu, cuma malah jadi sepi gitu karena masyarakat tuh malah memilih AI gitu sebatas mereka konsultasi ke AI terus dapat informasi seadanya udah aja gitu, mereka malah beli obat yang dibilang kata AI disuruh AI beli gitu loh. Jadi nggak ke dokter gitu. Iya, nggak ke dokter, nggak konfirmasi apa-apa dulu. Kalau saya berpikirnya gini ya, seandainya bisa lebih bagus lagi ya, kenapa tidak dokter itu atau dokter dilakukan mengelola sebuah AI? Oh, tapi itu kayak halodoc gak sih sistemnya? Nah, ya mungkin bisa dikatakan seperti itu dengan catatan kan gini, kalau misalnya pengelolaan itu oleh dokter, harusnya secara etika tidak boleh menegakkan diagnosis tanpa melakukan pemeriksaan fisik gitu. Kalau hanya dari anamnesa saja terus tegak diagnosis, itu saya rasa sudah melanggar kode etik kedokteran ya. Sudah selayaknya, kan tidak mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan suhu misalnya tanpa bertemu langsung. Tapi kalau misalnya sudah ya mungkin lah kalau dok tadi selama tidak menegakkan diagnosis silahkan gitu. Itu bagi saya itu sangat baik bagi masyarakat juga, dengan catatan apa yang disampaikan di sana hanya sebatas berdasarkan anamnesis yang disampaikan oleh pasien saja. Tidak boleh lebih dalam lagi gitu. Saya termasuk orang yang tidak anti terhadap perkembangan zaman, karena kita memang harus mengikuti itu. Karena kalau tidak ya siap-siap saja kita tergantikan. Tergantikan. Saya pernah kuliah, saya kan pernah bilang zaman saya dulu HP Nokia itu adalah HP yang paling bagus. Ya, yang saya bilang kalau jatuh dari lantai 2 yang kena batu, yang pecah batunya gitu. Saking ininya bagusnya dulu nomor 1. Tapi karena waktu itu Nokia tidak mau mengikuti inovasi perkembangan zaman, akhirnya ketinggalan gitu dengan HP baru. Gitu. Jadi lebih ke sebenarnya bukan soal siapa yang bakal tergantikan, cuma lebih ke soal etisnya ya. Betul. Dan mungkin memang diperlukan regulasi yang tegas dari pemerintah ya, ada terhadap penggunaan AI ini agar tidak disalahgunakan juga gitu. Kenapa demikian? Balik lagi bahwa di kita itu data informasi pribadi itu sangat rentan. Ya, sangat rentan sih. Ya. Saya pernah ngobrol dulu dengan seorang pensiunan jenderal polisi. Saya pernah cerita itu 2014, belum seperti sekarang ya AI-nya. Saya pernah bilang, Pak, emang apa bahayanya sih kalau data kesehatan kita itu dikuasai oleh asing gitu? Saya bilang. Terus kata beliau, kesehatan itu merupakan salah satu ketahanan nasional. Gitu. Kenapa demikian? Misalnya nih ya, yang saya takutkan kalau mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Nah, makanya saya sempat kesal juga pada saat data BPJS itu bocor, tidak ada tindak lanjut yang serius gitu ya. Kenapa? Itu kan merupakan salah satu data kesehatan kita juga. Nah, misalnya nih, data kesehatan seluruh Indonesia didapatkan, kemudian dianalisis, diketahuilah penyakitnya apa yang banyaknya. Nah, kan negara asing akan tahu kelemahan kita apa. Benar Ya. juga sih. Nah, nanti ya udah dibikin nih, kan setiap penyakit itu pasti ada etiologi dan faktor risikonya. Faktor risiko. Diperbanyaklah etiologi maupun faktor risikonya. Ya, ini yang menyebabkan akhirnya negara kita lemah gitu, secara fisik ataupun secara kesehatannya. Atau mereka nanti memproduksi secara massal obat-obatan atau farmasi terkait yang banyak penyakitnya apa nih di Indonesia. Mereka bikin penyakitnya banyak di Indonesia, mereka bikin obat-obatannya, akhirnya kita mengimpor dari mereka. Nah, saya pikir sejauh itu ya ternyata pengaruh
data informasi kesehatan kita itu terhadap ketahanan nasional. Penting sekali gitu. Oh, ya mengingat perang itu sekarang udah ataupun konflik antar negara tuh sekarang udah bukan soal di medan perang lagi ya dok, ya, tapi bisa dalam bentuk cyber atau bahkan tadi bentuk psychological juga bisa, dan bentuk kayak tadi dalam dunia medis juga bisa gitu. Senjata. Ya malah dijadikan senjata. Jadi ya sepenting itu ternyata yang mungkin aku mikirnya kalau misalnya diketahui kalau misalnya orang-orang di suatu negara tuh banyak yang diabetes, akhirnya suatu negara malah ngeimpor malah ngekspor yang manis-manis, akhirnya malah makin banyak penyakitnya gitu. Atau mungkin mereka malah ini mungkin aku nggak tahu sistemnya gimana, cuma malah menyelundupkan suatu zat atau suatu apa di suatu makanan, di suatu produk yang populer di negara itu, akhirnya lemahlah negara itu, rakyat-rakyatnya, atau misalnya malah makin banyak pasien yang mengidap suatu penyakit tersebut yang disebabkan oleh zat-zat tersebut. Itu namanya chemical atau biological warfare kayak gitu ya. Ya gitu. Kan dari tadi kan yang kita bahas tuh kayak bahayanya AI. Ada nggak dok kayak suatu kondisi yang dimana AI itu lebih efisien digunakan gitu daripada tenaga kesehatan gitu dok, ada nggak dok? Ya, maksudnya efisiensi di bidang kesehatan. Iya, di bidang kesehatan, tapi AI itu lebih. Ya, kan AI itu tidak hanya sebatas, mungkin saya agak perluas mungkin ya, perkembangan teknologi ya. Tidak hanya sebatas mencari informasi. Misalnya konsul antara dokter dengan dokter spesialis, misalnya dokter umum dengan dokter spesialis itu pernah terjadi dalam artian ada penyakit misalnya di daerah perifer, daerah pinggiran misalnya, si dokternya ini mau melakukan rujukan susah, nah sehingga diperlukan konsultasi lebih lanjut. Nah itu bisa secara live gitu. Nah itu manfaat dari AI itu salah satunya. Dan bahkan yang pernah saya baca juga di negara mana saya lupa, dia sudah mulai melakukan operasi jarak jauh. Operasi jarak jauh, misalnya saya di sini menggunakan layar atau seperti controllernya, nanti di suatu tempat itu menggunakan robot. Udah kayak main game aja. Nah begitu, operasi jarak jauh gitu. Itu sudah mulai mulai digunakan. Dan bahkan saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak ya. Ini mah hanya diskusi santai saja waktu itu. Ada di negara saya lupa juga negara ini, katanya dia sudah bisa melakukan scanning tubuh. Jadi si orang itu masuk ke dalam sebuah kayak box itu, di scanning, nanti keluar data kesehatannya seperti apa. Langsung keluar semuanya lengkap. Gitu. Itu udah lebih maju lah berarti ya. Ya, betul. Ini menakutkan juga sih yang aku pernah baca di suatu jadi ini laporan yang dikeluarin dari OpenAI sendiri, ini perusahaan yang punya ChatGPT. Jadi kayak sekitar 40 juta prompt itu ada di ChatGPT tiap harinya itu tentang kesehatan gitu. Dan jadi 1/4 orang menggunakan ChatGPT per hari itu menanyakan tentang kesehatan gitu. Jadi aku mikirnya kalau misalnya tahun sekarang aja, tahun 2026 aja udah kayak gitu, gimana itu tahun 2030 gitu. Kayak mengingat lagi tadi menyinggung juga yang sempat dokter bilang, kalau misalnya udah ada melakukan praktis operasi dari jarak jauh, takutnya nanti di masa depan tuh malah AI-nya, robotnya sendiri melakukannya ya. Soalnya kan kita nggak tahu gitu perkembangan teknologi itu nggak bisa diprediksi secepat apa gitu. Kayak again yang tadi aku bahas aja soal gambar, soal kita nyuruh AI buat ngasih kita gambar suatu, sekarang udah bisa bikin satu film gitu, udah bisa bikin lagu, udah bisa bikin apa gitu kan. Ya gitu sih yang. Cuman harus kita garis bawah juga ya, apakah benar orang atau masyarakat itu mencari jawaban tentang kesehatan itu di AI karena takut terhadap dokternya, atau akses terhadap dokternya itu yang susah. Misalnya apakah biayanya yang mahal, atau ya tadi apakah karena malas ngantri gitu. Kita harus akui juga sistem kesehatan di negara kita ini belum optimal gitu. Jadi masih banyak antrian di FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu, pasien itu ngantrinya luar biasa gitu. Nah, apakah dari sana atau benar kualitas dari dokternya yang belum bisa
memenuhi ekspektasi dari pasiennya gitu. Jadi harus kita lihat dari berbagai sisi ya, tidak hanya dari dokternya saja gitu. Kalau aku sempat baca sih kayak apa namanya ini sebenarnya penelitian yang dilakukan di Amerika sendiri gitu. Kalau misalnya udah 3 dari 5 orang dewasa itu menggunakan AI itu bisa untuk tadi menanyakan tentang kesehatannya gitu. Nah, udah ditanya dari survei ini tuh ditanyakan kalau misalnya sebenarnya alasan-alasan mereka tuh menggunakan AI itu bukan sekedar kayak malas nyari dokter aja, cuma dari sistemnya sendiri gitu dok. Jadi kayak di Amerika tuh mengingatkan biaya kesehatannya tuh emang tinggi banget gitu, ditambah lagi apa ya namanya kayak kesediaan dan juga mungkin aksesibilitasnya gitu, kemudahannya gitu. Nah itu di Amerika loh, kayak di salah satu negara yang bisa dibilang apa ya paling negara adidaya lah gitu, apalagi di Indonesia gitu kan, dimana mengingat penyebaran dokter dan juga layanan kesehatan juga belum terlalu merata gitu kan. Nah menurut dokter nih ini lepas dari AI sih, upaya yang harus dilakukan pemerintah Indonesia agar lebih merata lah gitu kayak sistem kesehatannya gimana gitu. Yo ini walaupun out of topic dari AI sih, cuma ini kan lebih bagaimana cara agar gitu. Ya lebih ke bagaimana cara kesehatan tuh lebih merata lah di Indonesia, lebih fair gitu. Oke. Kita lihat ya, kalau sekarang kan dikatakan bahwa jumlah dokter yang kurang sehingga tidak merata. Cuman sehingga dibikinlah kebijakan dibuka fakultas kedokteran baru. Iya. Cuman yang lucunya, fakultas kedokteran yang baru ini dibuka di kota-kota besar. Iya. Apa akibatnya? Akibatnya banyak pendaftar itu ya pasti di orang-orang sekitar itu. Iya, soalnya kan di Unpas juga ada sekarang. Betul. Di UPI ada, betul. Di Unpar ada. Ya. Betul. Bahkan ada beberapa universitas juga sedang proses pendirian nih. Oh. Ada. Di Bandung juga itu. Di Bandung. Yang mana itu? Salah satu contohnya Telyu. Oh, Telyu bentar lagi. Oh, Telkom juga. Betul. Oh iya, Telkom. Oh ya, teman saya juga waktu itu bilang ada FK di Telkom. Aku bilang, berarti banyak banget. Iya. Nah, otomatis nanti lulusannya banyaknya orang Bandung. Dan dia mau pergi ke daerah juga malas. Yes. Ya. Kalau mau memang ingin memperbanyak dokter, oke. Saya setuju aja. Dengan catatan yang dibukanya yaitu fakultas kedokteran di daerah-daerah perifernya diperbanyak sehingga orang-orang sekitarnya yang akan banyak masuk ke sana, tapi jangan lupakan kualitasnya juga ya. Saya takutnya nanti kuantitasnya terpenuhi, tapi kualitas lulusannya yang tidak sesuai gitu. Akhirnya yang dirugikan siapa? Masyarakat juga yang dirugikan, gitu. Jadi kelihatannya kayak formalitas aja, kayak ini dokternya banyak gitu, kuantitasnya banyak, cuma nggak disebarin percuma. Betul. Yang ditakutkan itu dokter kita itu nanti takutnya meledak ya, suatu saat nanti itu akan meledak jumlah dokternya. Kayak inflasi gitu ya dok? Iya betul, sehingga ya tidak tidak bisa teratur lagi lah di dunia kedokteran ini. Kualitas yang saya takutkan sebetulnya kualitas gitu. Selama kualitasnya bisa terjaga oke saja, tapi kalau sudah kualitas ini menurun, yang dirugikan masyarakat gitu sebetulnya. Solusi dari atau ini juga kita tidak bisa pungkiri biaya pendidikan di fakultas kedokteran swasta mahal ya. Ya saya tahu sendiri lah gimana kan. Nah sekarang saya tanya nih kepada MC-nya, misalnya nih biaya sendiri kan, bukan beasiswa. Ya disuruh mengabdi ke daerah terpencil, mau nggak? Sebetulnya nggak mau kan? Lah kan saya bayar pakai uang sendiri. Ya kalau mau ya silakan berikan beasiswa untuk mahasiswa kedokteran swasta juga, silakan. Tapi dengan catatan setelah lulus mau mengabdi di daerah. Gitu. Jadi tidak hanya untuk negeri saja, maksudnya universitas negeri saja, perguruan tinggi negeri, tapi perguruan tinggi swasta juga mahasiswanya kalau mau disubsidi juga. Gitu. Nah kita harus fair juga, jangan memaksa orang untuk pergi ke daerah terpencil, padahal kan orang itu sendiri mengeluarkan biayanya, gitu. Kalau mau ya biayain, gitu. Gitu.
Takutnya kayak di kasus negara apa sih Korea Selatan yang pas itu kayak dokternya tuh banyak, akhirnya kayak Ya. malah persaingannya yang banyak. Korea Selatan, Kayak betul. persaingan dan gajinya juga kalau nggak salah. Ya. Masalah apa gitu. Betul. Jadi menurut dokter itu apa namanya? Apakah harus ada mungkin sistemnya kayak isip kayak dulu lagi? Sekarang masih kayak gini nggak ya? Mungkin saya kurang tahu soal isipnya. Cuma dulu tuh kan harus mengabdi sistemnya, daerah-daerah. ya mengabdi ke daerah-daerah kan. Kalau sekarang tuh udah nggak kayak gitu ya dok, ya lebih ke apa ya? Paling jauh tuh misalnya kalau saya di Bandung sekarang paling jauh misalnya ke Jawa Barat atau misalnya masih di Pulau Jawa gitu. Sistemnya menurut dokter harus gimana dok? Ya sebetulnya sama saja sih kalau menurut saya, mau kan itu hanya untuk pengabdian 1 tahun saja ya. Ya maksudnya untuk jangka pendeknya oke lah. Tapi kan dokter-dokter internship ini kan dia istilahnya masih sebatas magang gitu. Oh iya sih. Tidak bisa sepenuhnya dilepaskan juga. Ya, kalau untuk ingin memenuhi jangka panjang ya harus dipikirkan juga program-program yang jangka panjang gitu. Kayak ini sih apa namanya, pengeluaran untuk kesehatan lebih harusnya di nomor 1 sih ya, kayak Iya. kesehatan sama pendidikan jangan yang itu maksudnya. Ya. Ya, betul. Karena sebetulnya di Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diamanahkan juga ya bahwa negara itu bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakatnya dan juga fasilitas kesehatannya gitu. Dan juga kalau saya tidak salah. Nah, ini juga nih dengan adanya perubahan Undang-Undang Kesehatan 2023 kemarin kan itu ada perubahan ya yang artinya suatu saat nanti mungkin bisa dibelok-belokkan dalam artian gini. Kalau di Undang-Undang Kesehatan sebelumnya itu dikatakan minimal APBN itu 20%-nya untuk kesehatan. Kalau sekarang kan tidak ada lagi. Artinya bisa lebih dari 20% dan bisa juga kurang dari 20% anggaran untuk kesehatan. Nah, sehingga ya bukan tidak mungkin nanti anggaran kesehatan turun, yang dirugikan sebetulnya kan masyarakat juga. Yang saya mirisnya selama ini adalah pada saat menjelang pemilu itu kan para politisi ini bergembar-gembor nih, saya akan menaikkan taraf kesehatan bla bla bla, atau pejabat-pejabat kita lah banyak ya, oknum lah saya bilangnya, mengatakan harusnya rumah sakit nggak boleh ABCDE gitu. Misalnya rumah sakit nggak boleh menolak pasien dong, bla 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 gitu. Tapi kan pada faktanya di lapangan, kalau rumah sakit masih adalah beberapa rumah sakit mungkin yang belum terbayarkan jasa dari BPJS-nya, sehingga apa? Rumah sakit itu harus menanggung hutang dan akhirnya yang dirugikan masyarakat juga. Dan yang dianggap salah dokternya juga. Makanya saya selalu dikit-dikit nih ya, kadang dokter tuh seperti buah si malakama. Di satu sisi secara medis pasien harus dilakukan tindakan apa gitu, tapi secara regulasinya itu tidak boleh. Nah itu akhirnya apa? Akhirnya masyarakat umum menganggap wah dokternya ini tidak manusiawi. Padahal kalau dilihat lebih dalam lagi mungkin bukan dokternya tapi adalah oknum pejabatnya sendiri gitu. Gembar-gembor kepada masyarakat, tapi fakta di lapangan ada beberapa dananya itu nggak turun seperti itu. Jadi yang jadi korban akhirnya juga dokter ya, kayak dokter sebagai kambing hitamnya, sebagai kambing hitamnya, masyarakat ya sebagai korban utamanya. Betul. Ya, jadi apa sih lebih ke ini siapa ya undang-undang dari pemerintah tersebut ini. Mungkin dari Alfi ada yang mau ditambahin? Jadi akhirnya tuh kalau bahas tentang yang AI tadi ya, jadi kan teknologi kayak AI itu kan ya bisa dibilang sebagai alat bantu kita, tapi enggak sebagai acuan utama kita, yang dimana kayak bukan sebagai yang menentukan dampaknya bagaimana, tapi gimana manusia yang menggunakannya gitu. Dalam konteks kesehatan kayak kesalahan kecil itu tuh bisa menjadi konsekuensi yang besar gitu. Ya udah sih. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dulu dari Alfi atau Ya, kalau saya pribadi untuk masyarakat silakan menggunakan AI, tapi mohon dicari lagi AI yang bisa diverifikasi atau bisa dipertanggungjawabkan
dan tetap setelah penggunaan AI itu harus dikonsultasikan kepada ahlinya gitu. Sementara untuk dokter sendiri, saya tidak melarang, bukan tidak melarang ya, karena saya tidak punya hak untuk melarang seseorang. Saya tidak menafikan atau menghalangi seorang dokter mau menggunakan AI atau tidak. Tapi bagi dokter yang menggunakan AI, jadikan AI ini sebagai pendukung. Tetap jadikan ilmu yang dipelajari selama masa pendidikan kedokteran dan juga selama menjadi dokter itu adalah pegangan utama dalam membuat suatu keputusan. Jangan AI yang memutuskan, tapi dokterlah yang memutuskan. Karena seorang dokter itu adalah seorang decision maker. Setuju banget sih, Dok. Oke, mungkin dari hasil pembahasan kita tadi udah 40 menit pembahasan kita soal penggunaan AI, dan juga kita sampai ngebahas tadi bagaimana kebijakan pemerintah bagusnya untuk meratakan si pelayanan kesehatan di Indonesia gitu. Mungkin yang saya dapat dari tadi itu adalah kita mulai dari apakah AI itu bakal menggantikan dokter atau enggak. Jawabannya ya mungkin nggak akan menggantikan secara langsung tugasnya, tapi mungkin bakal menjadi alat pembantu dokter untuk menganalisis pasien atau memudahkan tadi sistem administrasi, Dok, ya, dan juga sistem kayak buat farmasinya gitu ya, dan lain-lain. Sebagai pengambilan keputusan medis tetap bukan dokter. Iya, soalnya pengambilan keputusan medis itu kan pasti ke manusianya sendiri gitu. Dan ya karena sejatinya kan pasien tuh datang ke rumah sakit atau mendatangi dokter tuh bukan karena bukan sekedar pengen gitu aku saya penyakitnya apa, Dok, ini obatnya gitu kan, bukan sekedar begitu, cuma pengen reassurance juga kalau misalnya dia tuh bakal gimana ke depannya prognosisnya mungkin ya gitu. Dan ya tadi juga balik lagi kata dokter, kadang-kadang pasien datang ke rumah sakit atau datang ke klinik terus lihat dokternya senyum dan juga ramah, itu menjadi obat juga bagi dia gitu. Jadi kesimpulannya mungkin dari pekerjaan tenaga kesehatan, profesinya nggak akan sepenuhnya tergantikan, cuma bakal diintegrasi oleh AI gitu. Terus juga tadi kita juga sempat bahas kalau misalnya apakah masyarakat itu pantas, masyarakat dunia khususnya di Indonesia pantas gitu, udah pantas memanfaatkan AI untuk pelayanan kesehatannya. Mungkin itu bisa dilakukan di masa depan, tapi untuk sekarang kita tuh harus lebih fokusin dulu ke tingkat literasinya dan juga edukasi pasien terhadap AI itu sebenarnya bukan bisa akurat, cuma nggak bisa dipertanggungjawabkan, otomatis nggak bisa jadi sumber yang kredibel juga gitu. Nggak bisa, kita tetap harus berpatok ke textbook karena bisa ditanggungjawabkan seperti itu. Ya, jadi akhirnya itu kan teknologi itu hanya sebagai alat bantu gitu, tapi buat untuk urusan kesehatan, jadi keputusan terbaik tetap harus melibatkan tenaga kesehatan yang kompeten. Ya betul, jadi pesan aku buat mahasiswa di luar sana, penonton mahasiswa kedokteran yang lagi berjuang gitu, mau tingkat berapapun kalian, jangan pernah tidur pas lagi lecture BHP atau bioetika atau mata kuliah etis gitu, karena di sini juga kalian itu tuh merupakan mata kuliah yang bikin kalian tuh bukan jadi dokter yang kompeten dalam segi akademis doang gitu, segi kayak pinter untuk mendiagnosis pasien dan terapinya, tapi juga bagaimana cara bikin pasien tuh tenang dan juga nyaman, yang dimana AI sekarang belum bisa menyaingi gitu, karena AI itu kan in the day merupakan robot gitu, merupakan mesin. Nah kalau misalnya manusia itu kan kalau kita ngobrol sama curhat ke AI sama curhat ke manusia itu beda banget kan gitu. Jadi intinya kalau kita tuh bisa bener-bener jadi dokter sekaligus jadi manusia banget, itu salah satunya kita bisa belajar dari mata kuliah BHP atau etika gitu lah. Oke. Mungkin dari Kastrat On Air episode kedua tentang pros and cons the use of AI in the medical field udah beres. Mungkin terima kasih udah menonton. Jangan lupa like and subscribe ke channel BEM FK Unisba. See you on the next one, episode 3.